الأمر التاسع سؤال الله الإعانة على العمل بالعلم. Nah, bab yang ke-9, su'alullahi al-i'anata 'alal 'amali bil ilmi. Memohon pertolongan Allah untuk mengamalkan ilmu. Satu hal yang sering dilupakan adalah meminta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hal yang seberat ini. Mengamalkan ilmu bukan hal yang ringan. Apalagi untuk kita yang dianggap oleh masyarakat ilmu kita ini banyak dibandingkan dengan keumuman orang, dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Dan nanti kita akan baca bahwa amal seseorang itu harus sebanding dengan ilmu yang dimilikinya. Sehingga semakin tinggi ilmu yang dimilikinya, amal pun harus semakin banyak. Berarti ini bukan hal yang ringan. Apalagi kalau kita rutin untuk mengecek dan mengevaluasi dari sekian banyak ilmu yang kita miliki ini sudah berapa yang kita amalkan. Dan terkadang membuat orang menjadi stres, membuat orang menjadi putus asa. Dan apa akibatnya? Akibatnya dia akan futur, dia akan kabur dan meninggalkan jalan yang mulia ini. Karena perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan berat. Dan salah satu pemicu terjadinya hal tersebut, kaburnya seseorang dari jalan ilmu adalah salah satu sebabnya karena dia tidak melibatkan dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terlalu mengandalkan kekuatan pribadinya. Dia sombong dengan kecerdasannya, dengan IQ-nya yang tinggi, dengan kepintarannya, sehingga merasa tidak perlu untuk minta bantuan Allah. Padahal tanpa pertolongan dari Allah kita itu tidak ada apa-apanya. Tanpa bantuan dari Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga di bab yang ke-9 ini kita diingatkan oleh penulis, jangan pernah lupa untuk minta tolong sama Allah. Terkait dengan samratul ilmil amal, berarti jangan pernah lupa untuk minta tolong kepada Allah supaya dibantu mengamalkan ilmu. La sahla illa ma ja'alahu Allahu sahla. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang sulit akan menjadi mudah kalau dimudahkan sama Allah. Sesuatu yang berat akan menjadi ringan kalau dibikin sama Allah ringan. Berarti kebalikannya apa? Sesuatu yang mudah akan menjadi sulit jika Allah menakdirkan itu sulit. Dan sesuatu yang ringan akan menjadi berat
ketika Allah jadikan itu berat. Berarti semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم كما تقدم من حديث أم سلمة رضي الله عنها يواظب على الدعاء اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الدعوة المباركة مناسبة غاية المناسبة في صدر اليوم وبدايته، لأن اليوم هو ميدان الأعمال، وأهداف المسلم في يومه هذه الأمور الثلاثة لا رابع لها: علم نافع وعمل متقبل ورزق طيب. ولهذا من المناسب أن تبدأ يومك بعد أن تصلي الفجر بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم تنطلق في يومك وقد استعنت بالله وطلبت مده وعونه في طلب العلم والاجتهاد في العمل وتحصيل الرزق. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dibantu oleh Allah untuk mengamalkan ilmu adalah bacaan yang ada di dalam zikir pagi. Doa yang tidak asing bagi kita semua. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa yang barangkali di antara kita sudah sering membacanya. Tapi entah berapa banyak dari kita yang betul-betul membaca dengan penuh perasaan butuh kepada bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Dan berapa di antara kita yang betul-betul menyesuaikan antara aktivitas kesehariannya dengan isi doa yang dia panjatkan. Berapa banyak di antara kita yang menyesuaikan antara aktivitas hariannya dengan isi doa yang dipanjatkannya. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk minta 3 hal. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Terus rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Terus wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk minta 3 hal ini, itu artinya Nabi SAW mengajari kita target hidup. Jadi yang kita kejar setiap hari itu adalah 3. Yang kita buru setiap hari itu 3. Ada nonton film di situ? Di 3 itu ada nonton film? Atau masuk ilman nafi'an? Atau rizqan thayyiban? Atau amalan mutaqabbalah? Ada main game di situ? Tidak ada. Banyak di antara orang target 3 ini enggak dikejar, sementara dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang bukan target, bahkan membahayakan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Banyak di antara kita, Masya Allah, up to date berita politik terkini, up to date berita transfer pemain bola terkini, up to date gosip para artis. Tapi nggak
up to date 3 hal tadi. Yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, nomor 1 adalah ilman nafi'an. Jadi bukan sekedar ilmu, bukan sekedar nambah hafalan, bukan sekedar kita mendapatkan ijazah, bukan berarti nggak penting menambah hafalan, bukan berarti nggak penting mendapatkan ijazah, bukan. Tapi itu bukan jaminan ilmu yang bermanfaat. Salah satu indikator ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat adalah ilmu tersebut akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau antum belajar, antum baca buku, antum dengerin kajian, antum menghafalkan sesuatu, coba antum cek. Setelah antum menghafalkan itu, mendengarkan itu, membaca itu, semakin dekat nggak sama Allah? Maksudnya gimana Ustaz? Ya semakin rajin sholat enggak? Semakin suka baca Quran enggak? Semakin menikmati ibadah-ibadah yang kita jalankan atau tidak? Coba kita lihat. Kalau iya, berarti ilman nafi'an. Kalau justru kita dengerin sebuah ceramah, malah hati ini semakin keras, semakin sering suudzon, semakin sering menghibah, dan yang jadi korban ghibah siapa? Ustadznya sendiri. Semakin keras hati ini kepada sesama muslim, itu tandanya ilmu yang dicari, yang didapatkan itu nggak bermanfaat. Terus yang kedua apa? Wariskan thayyiban. Ini mewakili urusan dunia, mewakili urusan dunia. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa mau nggak mau, karena kita hidup di dunia, yuk harus nyari dunia. Karena kita hidup di dunia butuh makan, butuh minum. Yang sudah berkeluarga harus menafkahi keluarganya, anak dan istrinya. Mau nggak mau, maka harus mencari rizqan thayyiban. Dan yang dicari bukan sekedar rizki, tapi rizqan thayyiban, rizki yang baik, yang kalau dikonsumsi membuat tubuh ini menjadi sehat walafiat, membuat kaki ringan untuk dibawa berjalan ke masjid, ya. Membuat mata kalau hadir pengajian nggak kiyip-kiyip, ya. Terus yang terakhir, ya ini yang perlu kita garis bawahi, apa? Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Jadi kita minta tolong sama Allah supaya Allah membimbing kita dapat ilmu, terus diapain? Diamalkan. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Setiap baca ayat, ketemu perintah Allah, bisa mengamalkan perintah itu. Ketemu hadis berisikan larangan dari Nabi SAW, minta kepada Allah supaya bisa meninggalkan larangan tersebut. Banyak di antara kita merasa berat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, apalagi ketika itu sudah menjadi hobi, ketika itu sudah menjadi kebiasaan. Beratnya minta ampun. Tapi lagi-lagi, sesuatu yang dibikin oleh Allah ringan, maka akan terasa ringan, seberat apapun. Supaya Allah bikin ringan bagaimana? Doa, minta sama Allah. Sehingga doa tadi jangan sekedar dibaca di lisan, tapi sambil baca, sambil kita resapi maknanya,
kita baca dengan sepenuh hati kita, minta supaya kita diberikan 3 hal tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bab yang ke-9. Mari kita pindah ke bab yang terakhir. Nah, Al-amrul ashir, dhammu man la yashtaghilu bil amal. nah, bab ke-10. Dhammu man la yashtaghilu bil amal. Kecaman bagi orang yang mengabaikan amal, yang tidak mau menyibukkan diri dengan amal. Dan di sini penulis dari halaman 41 sampai halaman terakhir, beliau membawakan asar. Karena dalil-dalilnya sudah dibawakan di awal. Dan asar-asar ini luar biasa. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang istimewa, baik dari generasi sahabat Nabi SAW atau generasi sesudah mereka. 6. أن السلف رحمهم الله ورد عنهم نقول كثيرة جدا في ذم من لا يشتغل بالعمل ولا يعتني بالعمل. من ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: مثل علم لا ينفق به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وسئل الإمام أحمد عن رجل يكتب الأحاديث فيكثر، قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب. ثم قال: سبل العلم مثل سبل العمل، سبل العلم مثل سبل المال، إن المال إذا ازدادت زكاته. قال الخطيب: كما لا تنفع الأموال. أحسن الله إليكم. قال الخطيب: كما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء بمعنى المثوى قليل، والرحيل قريب، والطريق مخوف، والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ada kemiripan antara perkataan Abu Hurairah, terus siapa? Al-Imam Ahmad, terus Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahumullah wa radhiyallahu anhu. Jadi diumpamakan ilmu itu seperti harta. Jadi kalau ngumpulin harta, terus harta itu enggak dipakai, itu enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Ada seorang yang tinggal di sebuah negeri tanpa lampu, tanpa arus listrik di rumahnya, nggak punya dapur, ya. Bukan karena dia itu tinggal di hutan, dia tinggal di kota, sehingga arus listrik gampang, air gampang. Nah, terus kalau dia pengen mandi ke belakang, kemana? Numpang di masjid. Ya. Nah, terus kalau dia pengen makan, ya cari yang gratisan, Jumat berkah gitu. Nyari yang ada pembagian. Sampai meninggal dunia.
ketika meninggal dunia, maka rumah itu kan kosong berarti. Akhirnya dicek di rumahnya. Ternyata subhanallah, orang ini punya duit sekoper. Mulai dari gajian pertama sampai sebelum dia meninggal dunia masih utuh, nggak berkurang sedikit. Kenapa? Eman-eman. Itu bayangkan, orang punya duit sekoper, hidup di dalam kegelapan karena nggak ada apa? Listrik, dalam suasana yang gerah, ya, nggak ada air di rumahnya, kotor dan seterusnya. Terus apa gunanya punya harta? Jadi diumpamakan oleh para ulama kita, orang yang punya ilmu tidak diamalkan seperti orang punya harta tidak digunakan. Terus apa yang dia dapatkan? Manfaat yang dia dapatkan dari ilmu itu apa? Terus kata Imam Ahmad, sebagaimana harta itu semakin banyak, zakatnya juga semakin banyak, maka ilmu itu semakin banyak, amal seseorang harus semakin banyak. Kata beliau apa? Subulul ilmi mithlu subulil mal. Innal mala idza izdada izdadat zakatuhu. Yang punya duit 100 juta dengan yang punya duit 1 M, zakatnya beda. Yang 100 juta berapa? Berapa? 2.500.000. Yang 1 M berapa? 25 juta. Yang 1 T berapa? 250 juta. Wih, apa banget yo. Wajar, kenapa? Karena duitnya banyak, makanya zakatnya juga banyak. Pertanyaannya, ilmu kita ini dibandingkan orang-orang yang ada di kampung sekitar kita, tetangga-tetangga kita, lebih banyak siapa? Mereka mondok enggak? Enggak. Kita mondok. Enggak cuma mondok, kita lanjut. Ada yang sekolah lanjut ke Libya, ada yang sekolah lanjut ke Madinah, ada yang sekolah lanjut ke STDI, STAI, ada yang belajar online. Ilmunya nambah. Pertanyaannya, amalnya nambah enggak? Malah tidak sedikit orang yang ilmunya nambah, amalnya berkurang. Antum perhatikan di pondok-pondok yang sering mengisi soft pertama, santri baru. Kalau sudah senior, ya, di mana sholatnya? Belakang. Senior kok di depan? Senior itu di belakang, mengawasi. Coba antum bandingkan, ini di pondok ya, di masyarakat pun juga mirip-mirip seperti itu. Ya. Yang rajin untuk bangun gasik itu siapa? Ustadznya, dai-nya, kiainya, mubaliknya? Bukan. Orang-orang awam. Mereka yang buka masjid, yang nyapu masjid, gasik. Nah terus ustadznya kapan? Pas komat masih merah matanya. Ucek-ucek kasih anak kiainya apa jenenge? Apa? Loh. Bukan cilok ya. Masih ada cilohnya.
Subhanallah. Padahal ilmunya banyak siapa? Ya. Yang rajin khatam, ya, rutin khatam, siapa coba? Ustadz kah, mubalik kah, atau orang-orang yang diceritakan sama Syekh Abdul Razak, mbah-mbah gitu ya, ahli ibadah. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, an rajulin yaktubul ahaditsa fayuksir, bagaimana dengan orang yang banyak menulis hadis, rutin untuk terus belajar hadis? Apa kata beliau? Yang bagi an yukthira al-amala bihi ala qadri ziyadatihi fit talab. Siapapun yang menambah ilmunya, maka dia harus menambah amalnya. Berarti yang hafal 1 juz dengan yang hafal 50 juz, 50 juz maaf, 15 maksud saya. Yang hafal 1 juz dengan yang hafal 15 juz, harusnya lebih banyak amalnya siapa? Yang 15 juz. Yang hafal 15 juz dengan yang hafal 30 juz, harus lebih banyak yang hafal 30 juz. Berarti yang S1 dengan yang S2 harus lebih banyak amalnya yang S2. Yang S2 dengan yang S3 harus lebih banyak amalnya yang S3. Lanjut S2 atau S3? Lanjut? Nambah hafalan atau tidak perlu? Nambah. Sambil nambah amalan. Ya. Al-Khatib ini perkataan yang dinukil di sini cukup panjang, tapi salah satu yang sangat menyentuh adalah fa inna sawa'a qalilun warrahila qaribun wat tariqa makhufun. Fa inna sawa'a, sawa'a itu adalah maswa, tempat atau waktu tinggal. Qalilun. Jadi waktu tinggal kita di dunia itu cuma sebentar. Warrahila qaribun, dan keberangkatan kita dekat. Maksudnya keberangkatan kemana? Ke akhirat. Dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Karena Anda masih muda, Ustaz. Emang nggak ada yang mati muda? Ada atau tidak? Wah, degan beaka sing pada gigal. Ya. Jangankan degan, beluluk aja pada jatuh. Nggak mesti nunggu jadi kiring atau kerambil. Nggak mesti nunggu tua. Kematian kita itu dekat. Jadi jangan katakan besok, nanti, kalau sudah tamat saya akan beramal. Bukan. Karena kita itu berkejaran dengan waktu. Bisa jadi nanti kita mati. Coba bayangkan kalau kita nanti mati. Terus kita menghadapi pertanyaan. Wa an ilmihi madza amila bihi. Misalnya ya, sudah kelas 3 mati. Bukan doain supaya cepat mati. Sementara itu nanti ketika di akhir ditanya sama Allah, pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, mana yang sudah diamalkan? Siap? Siap atau tidak? Kok diem aja? Siap? Belum. Jujur aja, belum. Tapi ungkapan belum siap itu tidak akan menunda kematian.
Begitu Allah memerintahkan malakul maut untuk mencabut nyawa kita, maka saat itu juga berangkat. 1001 alasan kita panjatkan, kita ungkapkan supaya ditunda sebentar. Ini dikit lagi, bukan dikit lagi, masih banyak, ding. Tidak akan mempan. Fa inna sawa'a qalil warrahila qarib. Baik. Mari kita lanjutkan perkataan para ulama kita. Naam. وقال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس وقال: يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به. نعم. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Unzil al-Qur'anu liyu'mala bih. Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu tilawatahu amala. Malah banyak orang mencukupkan diri dengan membaca tilawah. Apakah tilawah amal? Amal atau bukan? Iya. Baca Quran itu amal. Lah terus maksudnya apa di sini? Dijelaskan oleh Ibnu Jauzi, qala ya'ni annahu muqtasaru 'ala tilawati wa tarakul 'amala bih. Maksudnya adalah banyak orang mencukupkan hanya dengan membaca Al-Quran dan tidak peduli untuk mengamalkannya. Makanya dalam sebuah kesempatan Ana pernah menyampaikan bahwa kita ini harus betul-betul mengoreksi kembali kurikulum pendidikan kita, pondok-pondok kita. Apakah kita betul-betul sudah fokus mengajarkan kepada murid-murid kita untuk mengamalkan ilmu? Atau hanya sekedar nambah ilmu? Ana pernah berkunjung ke sebuah lembaga pendidikan yang cukup senior di bidang tahfidzul Quran. Sudah meluluskan banyak hafidh dan hafidhah, bahkan muhafidh dan muhafidhah. Jadi bukan apa? Sekedar hafidh, tapi muhafidh. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk ketemu dengan kepala atau kepala bagian kurikulum. Alhamdulillah. Kesempatan untuk menggali apa? Menggali ilmu, menggali pengalaman. Karena kita di Tunas Ilmu juga lagi bikin program tahfidz. Salah satu yang Ana tanyakan adalah, anak-anak di sini ada enggak kurikulum memahami ayat-ayat yang mereka hafal? Tafsir, ringkas, yang penting paham gitu. Tidak ada. Jawab beliau, tidak ada. Ada enggak kurikulum khusus untuk membahas adab ahlul Quran, akhlak ahlul Quran, khusus membahas itu? Apa jawabnya? Tidak ada. Terus anak-anak apa aktivitasnya? Dari pagi sampai malam menghafal. Ini terus terang memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Terjadilah seperti apa yang disampaikan oleh siapa? Al-Hasan Al-Basri. Hanya sekedar fokus membaca, menghafal. Tidak ada jam yang dikhususkan untuk memahami. Padahal memahami itu adalah jalan untuk mengamalkan. Bagaimana akan mengamalkan kalau tidak memahami? Ini PR besar. Dan ini kalau dibiarkan saja,
berbahaya untuk kedepannya. Dan sekarang kita sudah bisa merasakan. Seperti yang kemarin awal Ana sampaikan. Betapa banyak anak-anak santri yang ketika liburan hafalannya Masya Allah, tabarakallah, 15 juz, 20 juz, 30 juz. Tapi bangun subuhan sulitnya minta ampun. Subuhan, sholat 5 waktu. Bukan sholat tahajud, sholat subuh. Luar biasa sulitnya bangun. Ini ada apa ini? Ada apa dengan anak-anak kita? Antara hafalannya dengan amalannya gak sebanding. Jauh, jomplang. Bisa jadi ini terjadi karena kita yang berada di lembaga pendidikan, tempat mereka belajar, punya andil untuk menghasilkan santri yang seperti itu. Kenapa? Karena di pondok cuma disuruh ngapal. Tidak diingatkan, sudah paham atau belum? Walaupun hanya ringkas. Anda tidak katakan suruh belajar apa? Tafsir Tobari, enggak. Ya paling tidak tahulah lagi ngapalin ayat apa sih? Lagi ngapalin ayat tentang surga atau ayat tentang neraka? Paling tidak ngerti loh. Allah ini lagi memerintahkan apa sih di dalam ayat ini? Ya. Allahul musta'an. Faqala rajulun وقال رجل لإبراهيم بن أدهم قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم فما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا قال له إبراهيم من أجل 5 أشياء قال وما هي قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقه وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه وقلتم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته وقلتم نلعن إبليس وأطعتموه والخامسة تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. Nah, ini perkataan siapa? Ibrahim ibnu Adham. Jadi ada seorang yang merasa aneh dengan melihat realita masyarakat, kemudian membandingkan dengan janji Allah Azza wa Jalla dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berjanji, ud'uuni, terus apa? Astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabul. Janji atau bukan? Janji. Allah mungkin ingkar janji? Tidak mungkin. Kenapa kok banyak orang sudah berdoa nggak dikabulkan? Kata Ibrahim ibnu Adham, gara-gara 5 hal. Berarti yang bermasalah siapa? Siapa yang bermasalah? Manusianya. Yang pertama, araftumullaha falam tu'addu haqqah. Kalian katanya kenal Allah, tapi tidak menunaikan haknya. Waktunya sholat gak segera sholat. Ya. Allah nyuruh kita untuk ikhlas, kita tidak ikhlas. Wa qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bima fihi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Mirip seperti kalimat yang tadi diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Kalian baca Quran tapi nggak mengamalkan isinya. Bagaimana akan mengamalkan isinya sedangkan kita nggak ngerti apa yang kita baca? Maka itu harus dijadikan prioritas. Apalagi ngapal dari pagi sampai malam, jenuh nggak? Jenuh. Walaupun Al-Quran. Walaupun Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Tapi juga Allah di ayat yang lain berfirman inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Al-Quran adalah qaulan tsaqila. Bayangkan dipres dari kapan? Pagi sampai malam. Dia perlu ada sesuatu untuk apa?
menghibur dirinya. Apa hiburannya? Main game. Suka. Apa hiburannya? Baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Sehingga kita menggabungkan antara al-hifdzu dengan apa? Al-fahmu. Dua poin penting kata Syekh Utsaimin, hafizahullah. Tanpa keduanya kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama, al-hifdzu. Yang kedua, al-fahmu. Sama-sama penting. Wa qultum nuhibbur rasulah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kalian mengklaim cinta Rasul SAW, tapi kalian tinggalkan sunnahnya. Ini pukulan telak ini buat orang yang mengatakan apa? Cinta Rasul, tapi kesehariannya yang dilakukan adalah bukan sunnah Rasul. Ya. Wa qultum nal'anu iblisa wa ata'tumuh. Kalian tiap hari melaknat iblis, tapi kalian mematuhinya. Melaknat iblis. Emang kita melaknat iblis? Hah? Emang kita melaknat iblis? Enggak? Enggak? Loh, bukannya antum setiap hari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu melaknat bukan? Itu melaknat itu. Tapi di waktu yang sama iblis, setan nyuruh kita, ada akhwat cantik, kapan lagi refreshing, kesempatan apa? Emas, rezeki nomplok, nurut. Barusan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, begitu disuruh jelalatan, nurut. Dan yang terakhir, taraktum uyubakum wa akhadtum fi uyubin nas. Gara-gara kita terlalu sibuk ngurusi aib orang lain, lalu melupakan aib sendiri. Kalau disuruh untuk mengelis siapa? Membuat daftar aib Ustadz Fulan, wah, jos itu. Tapi disuruh ngelis aib sendiri, orang mana lu kayaknya? Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. قال سفيان الثوري رحم الله أبا حازم قال رضي الناس اليوم بالعلم وتركوا العمل. وقال مالك بن دينار إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. وقال عبد الله بن المعتز علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. Nah, ini mirip-mirip ya antara perkataan Imam Sufyan, Imam Malik, Ibn Dinar, Abdullah Ibn Mu'taz. Jadi intinya banyak di antara orang itu merasa puas dengan pencapaian ilmunya, padahal amalnya sangat sedikit. Ya, perkataannya siapa? Sufyan menukil nasihat yang disebut oleh Abu Hazim Salamah Ibn Dinar Al-A'raj. Malik Ibn Dinar beliau mengatakan innal abda idza talaba al-ilma lil amali kasarahu ilmuhu wa idza talabahu li ghairi dzalik izdada bihi fujuran aw fakhran. Sombong itu pemicunya semacam atau macam-macam? Macam-macam. Kaya bisa bikin orang sombong. Jabatan bisa bikin orang sombong. Nasab bisa bikin orang sombong. Ilmu bisa.
Berarti supaya kita tidak sombong gimana? Jangan kaya, jangan punya jabatan, jangan bernasab baik, jangan nyari ilmu. Begitu? Tidak. Itu bagaimana caranya? Diawali dari niat. Kenapa belajar ilmu? Kata Imam Malik Ibn Dinar, innal abda idza talaba al-ilma lil amali kasarahu ilmu. Kalau orang mencari ilmu niatnya untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuat dia rendah hati. Akan membuat dia tawadhu. Berarti ketika akan mondok, ketika akan kuliah, ketika akan ngaji, saat kita berangkat itu kita harus hadirkan, saya belajar untuk beramal. Kok bisa Ustaz? Itu akan menjadikan seseorang menjadi apa? Tawadhu, rendah hati. Kok bisa? Iya. Karena begitu dia niatnya adalah untuk mengamalkan, maka dia akan menghadirkan di dalam hatinya tanggung jawab. Setelah anak belajar, anak punya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu ringan atau berat? Berat. Wong punya tanggung jawab berat kok sombong. Dan ketika dia meniatkan dari belajarnya untuk mengamalkan, maka dia akan menyadari betapa lemahnya diri dia. Karena setiap belajar nambah ilmu, dia cek sudah diamalkan belum, ternyata masih belum. Ini sudah, ini belum. Antara yang belum sama yang sudah lebih banyak yang mana? Yang belum. Maka dia akan, ya Allah, itu banyak banget kekurangan. Anak belum ideal, walaupun sudah sekian tahun mondok, walaupun sudah sekian ratus hadis dihafal, sekian ratus bait dihafal, ternyata anak masih banyak kekurangannya. Akhirnya jadinya merendah. Tapi apa kebalikannya? Wa idza talabahu li ghairi dzalika izdada bihi fujuran aw fakhran. Tapi kalau niatnya belajar bukan untuk mengamalkan, ini yang membuat seseorang jadi sombong. Berarti setiap kita belajar, kita cek ini kira-kira bisa diamalkan atau tidak. Apa amalan yang anak hasilkan dari ilmu yang anak pelajari? Tapi ya lihat-lihat sikon. Kelas 1 belajar babun nikah. Ada kelas 1 belajar babun nikah? Enggak lah ya. Kelas 1 ya belajar apa? Toharoh lah ya. Toharoh belum selesai sudah pengen apa? Kita menikah. Ucuk-ucuk kita bertolak. Lihat, tetap lihat sikon ya. Tetap lihat sikon. Baik, lanjut. وقال أيضا علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. Nah, bedanya munafik sama apa? Mukmin. Kalau munafik itu banyak omong, ya, kalau mukmin itu banyak amal. Ya, bukan berarti mukmin itu nggak punya ilmu, ya, tapi ilmunya itu dilanjutkan dengan amal. Kalau orang munafik itu cuma pintar ngomong, banyak ngomong tapi kosong dari apa? Amal. Nah, وقال معروف الكرهي إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. Subhanallah. Dari sini kita tahu kenapa banyak banget orang itu gampang komen. Komen di mana? Di medsos. Dan komennya itu bukan komen-komen yang beradab. Kenapa coba? Karena komen lebih ringan daripada baca Quran, daripada sholat,
daripada zikir. Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal. Jadi kalau Allah mengendaki dari seseorang kebaikan, maka Allah akan bukakan untuknya pintu untuk beramal. Dan Allah akan tutup pintu jadal. Jadal itu apa? Tukaran, debat, usir, bantah yang tidak berujung. Bukan berarti beliau sedang mengenyampingkan bab bantahan terhadap ahlul bidah, bukan. Tapi bantahan terhadap ahlul bidah itu harus landasannya ilmu, harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Yang ada hari ini kebanyakan itu tidak seperti itu. Maka lebih baik fokus untuk beramal. Wa idza arada Allah bi 'abdi syarran fataha lahu babal jadal wa aghlaqa anhu babal amal. Kebalikannya, ketika Allah menginginkan dari hambanya keburukan, Allah akan buka baginya babal jadal. Kalau sudah debat itu luar biasa. Tapi Allah tutup untuknya pintu beramal. Debatnya luar biasa, subuhannya mengenaskan. A'udzubillahi min. Naam. وسمع الحسن قوما يتجادلون فقال هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. Lihat, orang debat usir. Apa kata Al-Hasan? Mereka itu orang yang bosan beribadah. Wa khaffa 'alaihimul qaul, dan ngomong itu lebih gampang. Lebih gampang ngomong atau ibadah? Lebih ringan mana? Ngomong. Lebih ringan ngomong dibandingkan apa? Makanya orang lebih suka yang mana? Yang ringan-ringan. Nah, وقال بشر بن الحارث العلم حسن لمن عمل به ومن لم يعمل ما أضره. وقال سفيان بن عيينة العلم إن لم ينفعك ضرك. وقال الخطيب يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. Nah, jadi ilmu itu bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Ilmu itu bisa membantu kita atau bisa menjerumuskan kita. Tergantung apa? Diamalkan atau tidak. Jadi kalau ilmu yang kita dapatkan kita amalkan, maka ini akan membantu kita. Sebaliknya, kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka ini akan menyusahkan nasib kita nanti di akhirat. Nah, berarti pujian-pujian yang ada dalam nusus terhadap ahli ilmu, maka yang dimaksud bukan sekedar punya ilmu, tapi mengamalkan ilmu tersebut. Karena kalau sekedar banyak ilmu lalu tidak diamalkan, itu justru akan mencelakakan dia di akhirat. Nah, ومن جميل ما ينقل في هذا الباب أن سفيان رحمه الله سئل قيل له طلب العلم أحب إليك أو العمل؟ فقال إنما يراد العلم للعمل فلا تدع طلب العلم للعمل ولا تدع العمل لطلب العلم. Ini bantahan yang Masya Allah dari siapa? Sufyan rahimahullah. Jadi nggak setiap orang nanya itu harus kita jawab salah satunya. Lihat, talabul ilmi ahabbu ilaika awil amal. Wahai imam, kamu lebih suka belajar atau beramal? Jadi nggak harus dijawab, Anda lebih suka belajar. Dan terus amal gimana? Oh enggak, Anda lebih suka amal. Loh, terus belajarnya gimana? Kita itu nggak harus menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh penanya. Apa kata beliau? Innama yuradul ilmu lil amal. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan.
Berarti mana yang harus disukai? Dua-duanya. Karena nggak mungkin beramal kalau nggak berilmu. Dan ilmu dipelajari untuk diamalkan. Fala tada' talabal ilmi lil amal. Jangan pernah engkau beralasan nggak lagi belajar dalam rangka untuk menyibukkan diri beramal. Udah Ustaz, cukup Ustaz, anak sampai kelas 1 aja Ustaz. Sekarang anak mau fokus apa? Mengamalkan ilmu. Jangan seperti itu. Fala tada' talabal ilmi lil amal. Jangan engkau tinggalkan belajar dengan alasan akan beramal. Dan sebaliknya, wala tada'il amala li talabil ilmi. Dan jangan engkau tinggalkan amal dengan alasan masih sibuk belajar. Seperti yang tadi anak sampaikan. Nantilah kalau sudah tamat baru beramal. Sekarang waktunya belajar. Enggak. Dua-duanya berusaha untuk seiring sejalan. Nah. Wa akhtimu bi wasiyatin 'azimatin wa bari'atin wa nafi'atin wa ومؤثرة للخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل يقول رحمه الله إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه. Nah, jadi di sini subhanallah, ini salah satu nukilan yang sangat indah dari kitab Iqtida'u apa? Al-Ilmil Amal. Siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata beliau, "Inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyati fi talabi wa ijhadin nafsi 'alal amali bi mujabih." Jadi wasiat dari beliau adalah ikhlas, kemudian ijhadun nafs. Apa ijhadun nafs? Memaksa, mengerahkan semua potensi untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi mengamalkan ilmu itu memang capek. Memang apa? Capek. Tapi itu kita harus lakukan. Namun capeknya mengamalkan ilmu itu akan membuahkan sesuatu yang sangat nikmat. Apa itu? Apa itu? Ketenangan hati. Beda dengan capek main game. Main game capek? Kok tahu? Capek. Berjam-jam duduknya kayak gitu, capek. Dan sesudahnya apa? Butek. Apa yang butek? Otaknya, hatinya gelisah. Berbeda dengan capeknya beribadah. Ibadah itu capek. Siapa bilang nggak capek? Secara fisik capek. Tapi setelah itu akan muncul kedamaian, ketentraman, ketenangan. Yang itu sangat indah sekali. Sehingga para ulama kita, sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW, itu beliau sholat sampai apa? Tatafattarat qadamahu, sampai kakinya bengkak. Capek enggak? Capek. Tapi capeknya fisik itu enggak terasa. Tertutupi dengan kenyamanan suasana hati. Nah. فإن العلم شجرة والعمل ثمرة وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. Subhanallah. Apa kata beliau? Fala ta'nas bil amali ma dumta mustawhishan minal ilmi. Jangan merasa puas dengan amal yang kamu kerjakan.
Ma dumta mustauhishan minal ilmi. Selama engkau itu merasa asing dengan ilmu, alias nggak yakin dengan landasan ilmu, tidak yakin dengan adanya ilmu yang melandasi amalan tersebut. Jadi kalau kita sudah melakukan amalan, itu jangan merasa puas kalau kita nggak yakin ada landasan ilmunya. Kira-kira seperti itu. Wah, anak sudah wirid lama berapa? 5 jam. Berapa? 11.111. Masya Allah. Semalam suntuk. Baca apa? Baca zikir tertentu. Kalau itu dibaca rutin, bisa hilang. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nanti apa? Kuing, nggak kelihatan. Pokoknya jangan bangga dengan sebuah amalan. Kalau kita nggak yakin itu amalan ada landasan ilmunya. Kebalikannya apa? Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal. Dan jangan terlena dengan ilmu yang kita miliki. Jangan bangga, wah saya sudah tamat ini, saya sudah khatam itu, saya sudah punya ijazah anu. Ma kunta muqassiran fil amal. Selama amalmu masih sedikit. Jadi gak usah membanggakan ilmu kalau amalannya itu gak ngejar ilmu tersebut, gak sebanding dengan ilmu yang kamu miliki. Nah terus solusinya bagaimana? Walakin ijma' bainahuma. Tapi padukanlah antara dua hal itu. Antara apa? Ilmu dan amal. Wa in qalla nasibuka minhuma. Walaupun dua-duanya apa? Dikit. Yang penting ilmunya diamalkan, amalnya dilandaskan di atas. Dan ini bukan berarti kita disuruh apa? Sedikit ilmu dan sedikit amal. Bukan. Tapi mending ilmunya dikit dan diamalkan, amalnya dikit dan dilandasi ilmu, daripada ilmunya banyak nggak diamalkan, atau amalnya banyak nggak ada landasan ilmunya. Kira-kira seperti itu. Nah, وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. Subhanallah. Ini realita yang terjadi di masyarakat. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته. Alangkah merugikannya keberadaan ahli ilmu yang dijauhi dan ditinggalkan oleh masyarakatnya gara-gara perilaku dan akhlaknya yang buruk. Orang nggak mengambil ilmunya, padahal ilmunya banyak. Kenapa? Karena masyarakat nggak suka dengan sikapnya yang kasar, dengan tutur katanya yang menyakitkan, dengan minimnya ibadah yang dia lakukan, nggak bisa dicontoh, nggak bisa dijadikan sebagai uswah, qudwah, teladan di masyarakatnya. Apa jargone ngomong tok. Padahal dia ini punya ilmu, dan ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Tapi gara-gara perilakunya yang buruk, orang tinggalkan dia, orang jauhi dia. Gak tahan orang duduk di majelisnya. Kenapa? Sakit hati. Karena ngomongnya kasar, nyelekit. Yang parah, ini tadi parah, ditambah semakin parah apa? Wajahilun akhadhan nasu bijahlihi linadharihim ila ibadati. Ada kebalikannya, orang jahil, tidak punya ilmu, tapi orang masyarakat berbondong-bondong untuk mendatanginya, minta nasihat darinya, belajar kepadanya, padahal dia itu jahil. Kenapa?
linadharihim ila ibadatih, karena masyarakat tertipu dengan penampilan orang ini dalam beribadah yang kelihatan sangat rajin, sangat santun, tutur katanya halus. Berarti yang salah siapa? Si jahil atau si alim? Dua-duanya? Si jahil atau si alim? Dalam kasus ini yang salah adalah si alim. Kenapa antara perilakunya dengan ilmunya gak sinkron? Subhanallah. Betapa banyak orang yang lebih tertarik pengajiannya ahlul bidah karena kelembutan mereka. Dan betapa banyak orang yang antipati dengan kajian ahlus sunnah karena kekasaran sebagian dari mereka. Maka terjadilah kalimat atau hadis, inna minkum munaffiri. Ada di antara kita yang justru membuat orang menjauh, tidak mau mendekat. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة فإن خواتيم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. انتهى كلامه. Jadi ini intinya di paragraf yang terakhir, kita ini jangan suka menunda-nunda, jangan hanyut dalam kesantaian, kemalasan, yang merasa udah cukup lah waktunya santai. Jangan. Bukan berarti kita itu nggak boleh apa? Santai. Ada saatnya santai, tapi jangan hiburan ini habis buat apa? Santai terus. Jadi ada lah. Jangan ditinggalkan amal. Ya, jangan ditinggalkan. Nah, terakhir وبهذا ينتهي الكلام حول هذا الموضوع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kitab ini. Semoga setelah kita membaca kitab ini, kita semakin termotivasi untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dan inilah tujuan kita mempelajari hal ini. Mohon untuk memberikan kuis. 2 soal untuk peserta non santri. Hadiahnya 2 voucher belanja di Taimat senilai 100.000. 2 soal khusus santri tunas ilmu. Hadiahnya 2 voucher free SPP 1 bulan. Masya Allah. SPP 1 bulan free. Emang berapa SPP-nya Ustaz? 250. Itu grade yang paling rendah. Grade yang paling tinggi berapa Ustaz? 750. Oh, jebule. Baik. Serta non santri.
Perkataan siapakah berikut ini? Kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bih. Lah, ahsanta. Ini non santri. Iya, non santri. Nah, sudah tamat. Baik. Masih non santri ya? Inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Pertanyaannya dua. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini dan ditakhrij di kitab apa? Nah, Umar bin Khattab di kitab Sahihain. Ahsan, barakallah. Masya Allah. Barakallah. Taib, khusus santri, ya, santri aktif maksudnya, ya. Santri tunas ilmu. Saat Fatimah radhiyallahu anha minta pembantu kepada Rasulullah SAW, beliau memberikan solusi yang lebih bermanfaat daripada pembantu. Apa solusi? Nah, barakallah. Takbir 34. Ya, seperti yang anak janjikan ya. Anak cek memang yang di Sahih Al-Bukhari itu 34. Ya, wallahu a'lam, barangkali di sini itu bisa jadi salah tulis mungkin ya, mungkin. Tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk menanyakan kepada penulis. Fadhil. Pertanyaan berikutnya. Perkataan siapakah? Innal alima idza lam ya'mal zallat mau'izatuhu 'anil qulubi kama yazillul qatru anis safa. Nah, Masya Allah, ahsanta, barakallah. Baik, dah ya, ini tugas terakhir anak untuk memberikan kuis, ya. Dan alhamdulillah